Situasi terkini tentang pengungsi Rohingya sedang menarik perhatian dunia ya guys. Dari pernyataan Kementerian Luar Negeri RI yang menegaskan penyelesaian akar konflik di Myanmar, hingga penolakan tiba-tiba dari beberapa negara termasuk Indonesia dan Malaysia. Semua menciptakan sorotan yang menggugah. Yaudah, yuk kita simak permasalahan ini dari sudut pandang yang lebih ringan. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, jika kamu tertarik seputar fakta, misteri, dan konspirasi, yuk subscribe ke Coretan Misterius. Etnis Rohingya adalah sebuah kelompok etnis minoritas yang mayoritasnya beragama Islam dan berasal dari negara Myanmar, sebelumnya dikenal sebagai Burma. Mereka merupakan kelompok etnis yang tinggal di wilayah Rakhine State di Myanmar, tetapi sering menghadapi diskriminasi serta pembatasan hak-hak asasi manusia. Penduduk Rohingya telah menghadapi banyak masalah dalam sejarah mereka di Myanmar, termasuk kebijakan pemerintah Myanmar yang membatasi hak-hak mereka, seperti hak kewarganegaraan, hak pendidikan, akses layanan kesehatan, dan kebebasan beragama. Mereka dianggap sebagai kelompok etnis yang tidak diakui oleh pemerintah Myanmar dan seringkali diperlakukan sebagai warga kelas 2. Konflik di Rakhine State antara etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar telah menyebabkan gelombang pengungsi Rohingya yang mencari perlindungan dan keamanan di negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Pengungsi Rohingya sering menghadapi kondisi yang sulit dalam perjalanan mereka untuk mencari perlindungan, termasuk kondisi kehidupan yang tidak manusiawi dan penolakan di beberapa negara yang mereka tuju. Kondisi etnis Rohingya telah menjadi perhatian internasional dan menjadi subjek pembicaraan tentang masalah hak asasi manusia, keadilan, dan perlindungan terhadap pengungsi. Banyak organisasi internasional dan negara-negara lainnya berupaya untuk memberikan bantuan dan menyelesaikan konflik yang melibatkan etnis Rohingya di Myanmar. Kabar terkini tentang masalah pengungsi Rohingya memang sedang hangat dibicarakan ya guys. Beberapa waktu lalu, Kemlu RI bikin pernyataan terkait hal ini. Mereka bilang bahwa intinya kita harus akalin akar permasalahan konflik di Myanmar yang masih bikin ricuh sampai sekarang. Indonesia mau bantu sebisa mungkin agar konflik di sana cepat selesai dan demokrasi bisa kembali ke jalan yang benar. Nah, soal pengungsi Rohingya yang masuk dari Myanmar, menurut si juru bicara Kemlu RI, ada 2 hal terlarang dalam masalah imigrasi mereka. Ada urusan people smuggling sama human trafficking. Katanya sebagai pihak di konvensi PBB tentang kejahatan terorganisir lintas negara, Indonesia punya tanggung jawab untuk cegah dan lawan praktik keji itu. Gara-gara itu, pemerintah Indonesia berkomitmen keras untuk kejar para pelaku yang terlibat dalam penyeludupan atau perdagangan manusia di gerakan pengungsi Rohingya ini. Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, lagi di Jenewa buat acara soal hak asasi manusia WHO. Dia mau ngomongin masalah pengungsi global, termasuk masalah Palestina dan Rohingya juga. Indonesia meminta supaya semua negara anggota PBB, terutama yang ikut di konvensi pengungsi, lebih serius dan respon lebih cepat dalam atasi masalah pengungsi Rohingya ini. Kita lihat penanganannya di tempat pengungsian itu lambat banget, dan kita minta negara-negara yang terlibat dan komunitas internasional ikut lebih giat. Sampai sekarang, Indonesia terus bekerja sama badan-badan internasional, kayak United Nations High Commissioner for Refugees sama International Organization for Immigration buat urus masalah ini. Nah, ada kasus di Aceh yang cukup heboh juga nih. Ada sekitar 249 pengungsi Rohingya yang datang pakai kapal kayu ke Biren. Tapi warga sana tolak keras kedatangan mereka, malah sampai nggak mengizinkan turun ke darat. Udah beberapa kali sebelumnya ada pengungsi Rohingya yang nyasar ke Aceh, tapi kali ini ditolak banget sama masyarakat setempat. Ada juga kasus serupa di Aceh Utara.
Pengungsi itu datang, tapi warga juga tolak kedatangannya. Mereka diberi bantuan makanan oleh kita, tapi mereka buang bantuan tersebut ke laut. Akhirnya mereka disuruh melanjutkan perjalanan. Gak cuma di Indonesia ya guys, negara lain juga menolak pengungsi Rohingya ini. Singapura misalnya, menolak imigran tanpa peduli agamanya. Mereka bilang nggak mampu tampung banyak pengungsi. Pada tahun 2017, Singapura bantuin Bangladesh buat urus pengungsi Rohingya yang di sana. Di Malaysia juga ada penolakan serupa. Mereka khawatir karena sejumlah pengungsi Rohingya yang banyak. Malaysia sebelumnya udah bantu pengungsi Bosnia, tapi beda situasi kali ini. Mereka bilang nggak ada keakraban dan kedekatan dengan Rohingya, jadi agak sulit buat menerima mereka. Jadi dari kasus-kasus penolakan ini terlihat banget ya, tantangan besar yang dihadapi bukan cuma Indonesia, tapi juga negara-negara lain. Ada berbagai alasan dan pertimbangan yang membuat penolakan terhadap pengungsi Rohingya ini. Semoga di masa depan ada solusi yang bisa ditemukan untuk menangani masalah ini dengan lebih baik, lebih manusiawi, dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Jangan lupa untuk subscribe channel Coretan Misterius agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik tentang hal-hal fakta misteri dan konspirasi lainnya. Temukan sisi gelap yang menyeramkan di Coretan Misterius.